Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Islami edisi Ramadan ini dengan tema Ramadan bulan Taubat. Tadi sudah disampaikan Pak Dima bahwasanya Taubat itu adalah kembali ya. Memang awalnya manusia itu dekat kepada Sang Pencipta, tapi kemudian mungkin karena dosa-dosa akhirnya jauh dan kemudian diharapkan untuk kembali yaitu dengan Taubat. Seperti itu, kayak silakan. Iya, betul. Ini bisa kita lihat dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika berada di surga, dilarang untuk mendekati pohon, itu larangannya ada wala taqrabu hadhihi syajarah, hadhihi, dekat posisinya itu. Tapi ketika Nabi Adam melanggar, kemudian diturunkan ke muka bumi ini, Tuhan memanggilnya, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma. Sudah jauh itu. Jadi kemaksiatan itulah yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat kita kembali kepada Allah. Dan jangan kira yang kembali itu hanya kita. Yang bertobat itu bukan hanya kita, tapi juga Allah. Tsumma taballahu alaihi. Jadi Allah pun kembali mendekat. Dan mendekatnya Allah itu lebih cepat daripada mendekatnya seorang hamba. Jadi Allah begitu kasihnya kepada kita. Allah begitu maha pengampunnya. Kembalinya Allah itu lebih cepat dari kembalinya seorang hamba yang berdosa lalu bertobat kepadanya. Jadi kalau dikatakan kalau ada yang mendekat kepadaku satu ini, aku akan mendekat satu jengkal. Kalau ada yang mendekat kepadaku, kembali kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Jadi begitu kasihnya Allah kepada kita. Maka innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Jadi taubat yang diterima itu adalah taubat dari seseorang yang melakukan kesalahan bijahalah. Bijahalah itu bukan dalam arti dia bodoh, dia tidak tahu. Tapi dalam arti dia tahu bahwa itu berdosa, ada siksanya, tapi dia lakukan. Itu bodoh, Bro. Jadi sudah tahu apa dampak buruknya, tapi dia lakukan. Bodoh. Kalau dia tidak tahu, itu dimaafkan. Nah, summa yatubuna min qarib. Summa yatubun alladziina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Langsung ketika dia melakukan kesalahan itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Adam ketika dia dinyatakan bersalah, diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam langsung fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Dia membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat yang diterima itu adalah pertama yang segera dilakukan. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Bukan yang kemudian menunda bertobat sampai kemudian datang ajal menjemputnya. Dalam satu hadis dikatakan Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum ada di kerongkongannya. Itu masih terbuka kesempatan orang untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil mendapatkan penjelasan dan pemaparan yang jelas sekali tentang bagaimana tema kita itu tentang tobat dan kaitannya dengan bulan Ramadan seperti apa. Nah, ini yang nanti akan kita bahas terus. Jadi buat pemirsa, kita akan undang narasumber kedua kita, yaitu beliau adalah pimpinan Wafiz Al-Amin Center. Langsung saja kita sambut Kiai Haji Nur Anwar Amin LC. Padanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, sehat ya. Ustaz. Masya Allah. Silakan duduk, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu nih sama Ustaz, dan saya udah lama juga belum main lagi dan belum mampir ke tempat Ustaz. Selalu terbuka untuk Ustaz Hafiz. Waktu itu saya datang dikunci. Masuk gerbang ya.
Ya Ustaz, masih kesibukannya apa nih Ustaz? Kayaknya lagi sering lalu lalang ini nih ya, Iya. umroh haji. Biasa jadi khadim al-haramain. Jadi pelayan para tamu-tamu Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, nah ini kan sekarang kita lagi berada di bulan suci Ramadan Ustaz. Nah, tema kita adalah tentang Ramadan, bulan taubat. Apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz Aji Nuksir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu sekalian, pada hari ini sehat ibu semua? Udah sahur ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan ini dari asal katanya adalah yarmudud dzunub, yaitu membakar dosa atau menghapus dosa. Allah itu sangat sayang dengan kita. Setiap pekan dosa-dosa kita dihapus dengan kita melakukan sholat 5 waktu. Setiap hari dengan sholat 5 waktu, dari sholat zuhur ke asar dan seterusnya, ketemu dengan sholat, dan sholat selanjutnya dosa-dosa kita dihapus. Setiap pekannya ketemu dengan hari Jumat, Jumat dengan Jumat dihapus dosa kita. Kemudian setiap tahunnya kita ketemu dengan Ramadan. Antara Ramadan lalu dengan Ramadan sekarang, itu dosa-dosa kita dihapus. Jadi kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena zaman sekarang ini dosa itu sangat dekat dengan kita. Mungkin dulu ibu sekalian ya, ketika kita pengen ngelihat kemaksiatan, ngelihat layar tancap, langka. TV juga susah. Sekarang semua ada di mana? Di kantong. Jadi dosa itu sangat dekat dengan kita. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu memang tempatnya salah. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabu. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, yaitu selalu bertaubat. Maka dari itu, tugas kita adalah selalu berusaha menghapus dosa-dosa kita. Dan Ramadan ini tempatnya, saatnya kita membakar dosa kita, menghapus dosa kita bi'a'malis salihah, dengan melakukan amal-amal soleh. Semua yang baik-baik di bulan Ramadan ini fungsinya menghapus dosa. Puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira. Jadi puasa yang kita lakukan menghapus dosa. Qiyam, salat sunat taraweh atau qiyamul lail, itu juga man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Dan dia juga akan menghapus dosa. Begitu juga sedekah, infak kita, zakat kita, berbagi kita, itu semuanya juga menghapus dosa. Karena manusia tempatnya melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, bagi kita yang memang betul-betul merasa banyak dosa, minimalnya ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya dosa-dosa kita terhapus. Yang pertama, tentunya taubat. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, dengan betul-betul bertaubat. Karena dengan bertaubat, kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling berbahagia lagi, buat orang-orang yang punya dosa, kemudian dia bertaubat, kata Rasulullah, at-taibu kamal dan balahu. Orang-orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Habis dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bertaubat, dosa kita habis. Dan kita nggak tahu kapan
kita akan dipanggil oleh Allah untuk selamanya. Baik. Alhamdulillah, ini baru satu poin. Baru satu poin dari 3 hal supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Nah, Ibu, Bu, masih semangat? Masih jauh dari buka? Baru mulai. Buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Abah, minggu depan hari Senin Evan ujian akhir kami kelas wajib membeli pelatihan ujian dan Bang, sudah 3 hari emak juga belum dapat bayaran dari juragan kebon. Beras udah habis. Beras ini ge dikasih kucing kuning pakai sahur. Insya Allah Abah usahakan uangnya besok. Wakina adzaban nar. Luis, ini buku buat latihan ujian. Dipakai ya? makasih ya Asep. Iya, sama-sama. Apa nih? Bang, tolong anterin ke klinik ya, Bang ya. Bu dokter! Bu dokter! Oh ini istri mau ngajuin nih kayaknya. Cepet deh, datang ke klinik kita untuk pengobatan untuk Salina. Selamat ya Pak, bayinya perempuan cantik. Ini yang bantu. Terima kasih Abah telah menolong. Abah, saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Abah menyelamatkan istri dan anak saya. Itu Abah keluar. Sedikit rezeki yang diterima ya Bah ya. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat ya Bah ya. Abah turun pun bayinya sehat. Menghadirkan sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita kembali lagi di Serambi Islami edisi Ramadan dengan tema kita Ramadan Bulan Taubat. Tadi terputus dari penjelasan kayak kita Ustaz Haji Nung tentang 3 hal supaya dosa diampuni, itu baru sampai di taubat dan nasuha. 2 dan 3-nya apa? Ustaz? Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang pasti akan bisa menghapus dosa kita, mari sama-sama kita baca bersama Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Nah, jadi yang kedua
yang bisa menghapus dosa kita adalah banyak-banyak beristighfar. Nah, istighfar itu kalau orang sakit itu seperti obat. Semakin banyak kita beristighfar, maka semakin banyak berguguran dosa-dosa kita yang kita punya. Dan kita setiap hari pasti melakukan sebuah kesalahan. Nah, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Maka untuk menghilangkan atau menggugurkan atau menghapus dosa-dosa yang kita punya, maka banyak-banyaklah baca istighfar. Dan istighfar ini adalah perintah Allah. Di mana kata Allah dalam surah Muhammad ayat 19, "Fastaghfir lidzambika walil mu'min." Beristighfarlah kamu karena dosa kamu dan dosa orang-orang yang beriman. Jadi untuk menghapus dosa-dosa kita, kata Allah, fastaghfir, banyak-banyak beristighfar. Dan ternyata istighfar yang kita baca itu bukan hanya menghapus buat kita yang masih hidup, tetapi istighfar itu juga akan mampu menghapus dosa-dosa orang yang sudah ada di alam kubur. Ya, maka kita istighfarkan buat diri kita yang hidup dan istighfarkan juga buat orang-orang yang sudah dalam kubur. Astagfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jamil muslimin wa muslimat. Jadi ketika kita lantunkan istighfar itu, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, dan ampuni saudara-saudara saya yang beriman. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, yang bisa menghapus dosa kita adalah lakukan kebaikan. Apa aja yang baik-baik, Allah sudah nyatakan dalam surah Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa segala yang baik-baik yang kita lakukan itu menghapus dosa. Apalagi momennya di bulan Ramadan. Semua nilai kebaikan bukan hanya menghapus dosa dan dia pahalanya berlipat-lipat. Maka Ramadan disebut panen pahala. Ibu-ibu yang biasa masak ya 1 liter, kemudian karena kumpul keluarga menjadi 2 liter, pahalanya berbeda. Dia lebih banyak. Ibu pernah hitung berapa butir beras dalam 1 liter? Wah, nggak kehitung. Kalau 1 butirnya aja 1 kebaikan, Masya Allah, Ya. luar biasa. Baik, alhamdulillah. Dan hadir di majelis kita ini di Serambi Islami ini adalah juga salah satu kebaikan yang kita jalankan. Betul. Di bulan suci Ramadan, berarti nilainya juga berlipat-lipat nih, Bu. Ya, aminnya lah Mas. Baik, dan tentunya kepada Ustadz Mukhlis nih ya. Ya, siapa-siapa saja Ustadz yang dosanya bisa diampuni oleh Allah ya ketika di bulan suci Ramadan. Siapa yang akan diampuni oleh Allah? Siapapun. Seberapa banyak dosa yang dia lakukan, ketika dia kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosanya, sejahat apapun orang itu. Ingat, cerita orang yang sudah membunuh 99 orang, digenapi 100 orang, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bertobat. Ada seseorang yang dalam hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, tapi kemudian karena ada sedikit rasa, dia itu rasa takut kepada Allah dalam hatinya, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting taubat yang dilakukan itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, atau yang dalam istilah Al-Quran tadi disebutkan taubatan nasuha. Ini ada satu ayat yang sangat relevan dengan ini. Saya kira Mahfuzul Khuluqi bisa membacanya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan bersebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, ayat dalam surat At-Tahrim ini relevan dengan yang tadi sudah dijelaskan ya, tentang perintah Allah kepada kita untuk bertobat dengan sebenar-benarnya. Tadi dalam terjemahan dikatakan semurni-murninya. Taubatan nasuha. Nasuh itu dari kata nasih. An-nush itu artinya yang tulus. Ini memang banyak sekali pendapat ulama terkait dengan makna taubatan nasuha. Bahkan Imam Al-Qurtubi itu sampai menghimpun 23 makna kata taubatan nasuha. Tetapi intinya taubatan nasuha itu adalah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulanginya lagi. Tentunya sudah dijelaskan yang sungguh luar biasa. Kita dapat ilmu dari kedua narasumber kita. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana karena nanti akan kita teruskan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Pelanggan baru datang. Tidak mencurigakan. Banyak barang yang menghilang di studio Urban Street. Para haus kacau dan sibuk mencari. Tingkah jenaka Kicuy dan Bojes menambah huru hara yang terjadi. Urban Street, Sabtu 23 Maret 2024, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali Serambi Islami edisi Ramadan dengan tema kita yaitu Ramadan Bulan Taubat. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan ya, untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah adalah tentunya dengan meninggalkan dari perbuatan maksiat, kemudian bertekad juga untuk bisa menjauhi dari hal-hal yang sekiranya mendekati kepada kemaksiatan, dan yang ketiga adalah penyesalan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu kembali. Nah, kemudian
untuk kita sebagai hamba nih dalam menjalankan ibadah puasa ini kan nggak mudah. Ada aja ujian-ujiannya seperti itu. Nah, apakah dengan kita menjalankan puasa yang normatif, yang biasa-biasa saja itu, apakah ada tingkatannya untuk bisa mendapatkan hamba yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan seperti itu, Ustaz? Tadi disebutkan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan Allah bukakan kepada kita berbagai amal ibadah, siang hari, malam hari, bahkan kita dirangsang dengan dilipat gandakan pahala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan untuk mendorong kita melakukan kebaikan demi kebaikan, ya. Yang dari situ kita berharap dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertobat itu bukan hanya ketika berdosa. Nabi Muhammad SAW itu ada dosanya. Orangnya tidak berdosa yang sudah diampuni. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi dalam banyak kesempatan mengatakan wa inni la astaghfiru 70 marrah fil yawm. Setiap hari itu 70 kali Nabi beristighfar. Di kesempatan lain beliau mengatakan 100 marrah, 100 kali. Jadi taubat pun ada tingkatannya. Ada taubatul awam. Taubatul awam itu seperti kita ini. Kita punya dosa, kita bertobat, kita istighfar. Itu taubatul awam. Tapi taubat sekelas Nabi yang tidak berdosa itu adalah taubatul khawas. Taubatnya di sini bukan karena taubat maksiat, bukan taubat dari kesalahan dan dosa, tapi taubat yang bersifat ubudiyah. Taubat dalam rangka kita mendekatkan diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu adalah da'bus salihin. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi taubat ini adalah tangga pertama menuju kebahagiaan, menuju ma'rifatullah. Bulan Ramadan ini saatnya. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil. Jadi benar-benar dimaksimalin ya untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita bukan cuma sekedar puasa nahan lapar sama haus doang kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi puasa yang benar-benar puasa kualitas terbaik, ada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kasih kesempatan buat pemirsa yang sudah mengirimkan video kepada kita. Tentunya mereka ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dikirimkan kepada kita. Baik, kita langsung saja buka videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Afira, berasal dari Sumatera Barat. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apabila seseorang mau bertobat dari segala dosa-dosanya dan kembali kepada jalan Allah, apa yang harus dilakukan agar tobatnya benar-benar dapat diterima oleh Allah? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita itu pasti melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketika kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kita ingin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diteguhkan pertama kali adalah cepat-cepat tinggalin itu. Jangan tanggung sedikit lagi. Itu yang tadi al-iqla itu maksudnya itu. Jadi tinggalkan segera ketika kita ingat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Orang-orang yang bertakwa itu ketika dia disentuh oleh setan, sentuh itu dalam arti kemudian dibuat lalai, diantarkan kemaksiatan, itu tadzakkaru, langsung ingat. Ketika ingat, tinggalkan serta-merta. Jangan tunda-tunda. Sama halnya dengan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Begitu juga kemaksiatan yang kita lakukan. Dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesali perbuatan itu. Pasang niat dalam diri kita, tidak akan mengulangi lagi. Jangan tobat sambal itu. Tobat sambal, bener. Sekarang bilang pedas, ntar nambah lagi. Iya, Ibu, Bu. Alhamdulillah. Masih penasaran nggak sama video berikutnya? Penasaran? Ya udah, kita lihat video berikutnya.
Pertanyaannya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Bu Sri Suwarti dari Pedali Malang. Mau tanya nih, Ramadan disebut sebagai bulan tobat. Padahal kita dianjurkan untuk melakukan tobat setiap saat dan setiap waktu. Saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Ajin, silakan. Baik, terima kasih. Taubat itu bukan hanya bisa menghapus dosa, tetapi dia akan diganti dengan kebaikan. Di mana kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Jadi ketika taubat kita itu bisa diganti dengan kebaikan, satu, beriman. Karena mungkin banyak orang taubat melakukan kesalahan tapi tidak dilandasi keimanan. Maka setiap perintah-perintah Allah itu selalu diiringi dengan iman. Kayak puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dan orang-orang yang juga tidak pernah rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi taubat yang diganti dengan amal kebaikan, syarat pertama adalah taubat orang-orang beriman. Setelah dia beriman kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan wa amila amalan sholihah. Maka dilanjutkan dengan melakukan amal-amal yang baik. Ya, karena amal-amal soleh inilah yang ganjarannya adalah surga. Semua kata amal sholihah itu pasti diiringi dengan jannatin tajri. Ya, jannatin tajri. Nah, setiap amal-amal yang soleh yang kita lakukan itu balasnya surga. Makanya orang yang bertaubat dilandasi dengan keimanan, dilanjutkan dengan amal soleh, maka kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayiatim hasanah. Mereka-mereka itulah yang bertaubat, beriman, kemudian melakukan amal soleh, itulah mereka-mereka yang Allah ganti dengan kebaikan. Jadi bukan hanya kita diampuni dosa kita, tetapi kebaikan kita diganti dengan kebaikan. Jadi bonusnya luar biasa. Apalagi ketika taubat itu kita lakukan di bulan yang sangat mulia ini, ya kan? Karena kita berharap dari jauh-jauh kita pengen banget ketemu dengan bulan Ramadan. Bahkan dari bulan Rajab kita sudah minta ketemu Ramadan, dan kita ketemu Ramadan ini kita gunakan untuk kita minta diampuni. Karena belum tentu juga, nggak ada jaminan Ramadan akan datang kita ketemu. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Lalu ada nggak sih orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya nggak terampun, ya? Itu orang yang disebut rogima anfu, kata Rasulullah. Rogima anfu, orang yang sangat celaka itu adalah dakhala Ramadan lam yughfar. Orang yang udah ketemu dengan Ramadan dosanya nggak dihapus. Sampai-sampai ada ulama salaf mengatakan bahwa malam yakfar fi Ramadan, malam yukfar lahu fi Ramadan, falan yukfar lahu mimma siwa. Orang yang ketemu Ramadan dosanya nggak diampuni, dan dia tidak akan diampuni pun di bulan lain. Dahsyatnya luar biasa. Ya, jadi kita termasuk rogi ma'anfu, orang yang sangat celaka, rugi besar. Ketika kita ketemu Ramadan, ternyata dosa kita nggak dihapus. Nah, itu yang seperti apa? Maksudnya pelaku maksiatkah atau seperti apa yang tidak diampuni? Kalau lihat dari ayat yang tadi, bahwa orang-orang yang diampuni dosanya itu adalah orang-orang yang memang taubatan landasi dengan apa? Amanu, kemudian amilus sholihah. Ditambah lagi dengan yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi bahwa harus ada penyesalan dan dia tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau perlu nih hal-hal yang memang kita bergaul di sini memang penuh dengan dosa, itu segera ditinggalkan. Sama layaknya seperti kita berteman dengan orang-orang tukang minyak wangi, maka pasti kita akan wangi. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang tukang jual areng, nah maka kita ikut akan apa? Nah, tempat kayak gitu harus segera ditinggalkan supaya kita tidak kembali lagi ke tempat yang memang penuh dengan bergelimangan dosa. Baik, alhamdulillahirabbil-alamin. Sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ini dari Majelis Taklim Wafis Al-Amin Center Bekasi. Yang mau bertanya silakan, Ibu.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yaya Zuria dari Talim Wafis Alamin Center. Alhamdulillah dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya punya teman Pak Ustadz. Teman saya ini ingin bertaubat, tapi dosanya banyak. Yang pertama, teman saya ini pernah terjerumus dalam zina. Kemudian teman saya ini sampai hamil. Dan dengan sengaja dia ini membunuh jiwa di dalam kandungannya atau menggugurkannya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya dan apakah mungkin Allah menerima taubatnya? Itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzina itu dosa besar. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Membunuh walaupun masih dalam bentuk janin, ketika dia sudah berusia di atas 120 hari, maka sudah terhitung hidup. Kalau digugurkan, maka itu juga dosa besar. Ini baru dua dosa besar yang dilakukan. Selama dia itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, insya Allah akan diampuni. Dalam hadis Sahih Bukhari yang saya singgung tadi, ada sudah membunuh 99 orang. Digenapi dengan satu lagi gara-gara orang itu tidak mau memberitahu kesempatan untuk bertobat, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia bertobat dengan sepenuh hati, dengan penuh ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas. Baik, itu Ibu jawabannya. Makasih. Baik, dan buat mirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami edisi Ramadan. Dan tentunya masih kita bahas tema kita Ramadan bulan Taubat. Dan sekarang saya geser nih kepada Ustaz Mahfuz nih. Ya. Ada yang pengen ditanya nggak, Ustaz? Silakan. Benar. Ini masih berkaitan dengan pengampunan Allah begitu ya. Ada beberapa istilah yang saya pernah temukan bahwa ada istilah ghafara, diampuni, ada afwa, dimaafkan. Perbedaannya apa aja antara diampuni, dihapus, dan dimaafkan gitu bagaimana? Nanyanya ke siapa? Saya? Ayo usul aja deh. Atau ke jamaah lagi aja. Satu. Ya, oke. Silakan. Oh ya. Baik. Dalam bahasa Indonesia itu kita ada diampuni, dimaafkan, kemudian dihapus dosanya. Dalam Al-Quran itu juga ada istilah al-afu, ada istilah as-safhu. Fa'afu wasfahu. Orang melakukan kesalahan lalu minta maaf, dimaafkan, baik pada manusia maupun pada Allah. Hilang dia, kan begitu, hilang ya. Hanya hilang itu ada yang berbekas, ada yang tidak berbekas. Kalau kita ada kertas putih, ada tulisan, lalu kemudian kita hapus, hilang tulisan itu, berbekas tidak? Ada. Maka tidak cukup Al-Quran perintahkan kita fa'fu, minta maaf. Maafu, al-afa itu artinya kosong. Tapi juga kosong setelah terisi, setelah ada kesalahan, setelah ada tulisan, setelah ada catatan, lalu kosong karena dihapus. Tidak cukup hanya itu. Al-Quran perintahkan juga wasfahu. Wasfahu itu dari kata sofha. Sofha itu lembaran. Lembaran itu artinya masih kosong. Jadi bukan hanya menghapus tulisan yang sudah ada lalu dia menjadi kosong, tapi juga kita diminta untuk membuka lembaran baru yang tidak ada bekas sama sekali.
Itu cara Allah mengampuni. Ya, subhanallah. Jelas Ustaz, kalau Iya, saya betul. kalau mau tambahan dari saya atau boleh kalau mau nambah. udah jelas banget Iya, ya, betul. bahwasanya apa yang sudah disampaikan dan dijawab tadi sangat tegas kan. Tentunya kita akan kasih kesempatan lagi nih Ustaz ya buat jamaah yang ada di studio dari Majelis Taklim Hafiz Al-Amin Center Bekasi. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'atun Solehanur dari Majelis Ta'lim Hafiz Al-Amin Center dari Bekasi. Saya mau bertanya Ustadz, di era zaman sekarang ini kita sangat sulit untuk menghindari dari dosa. Setiap hari, setiap saat di handphone kita itu banyak maksiat yang berseliweran. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghapus dan menghilangkan dosa-dosa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saran saya sih jual aja HP-nya. Jadi tapi kan masih ada dosa karena baik itu seperti apa tuh Ustaz? Silakan Ustaz Ajinut. Baik, terima kasih Ibu. Ada satu riwayat dari Salman Al-Farisi. Beliau itu ada di samping pohon. Kemudian batang pohon itu diorang. Orang bahasa mana? Diorang itu apa? Digoyang gitu ya. Iya, Orang-orang gitu. Digoyang-goyang. Kemudian daun-daunnya itu rantingnya pada berjatuh. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya sama yang di sampingnya, kamu kagak nanya kenapa saya lakukan ini? Gitu. Akhirnya orang itu nanya, iya kenapa kamu lakukan itu? Pohon itu digoyang-goyang, diorak-orak sampai rontok-rontok jatuh. Kata Salman Al-Farisi, inilah orang yang berwudu, wudunya sempurna, kemudian setelah wudu dia sholat, maka dosa orang yang berwudu dan sholat rontok seperti pohon rontoknya daun-daun ranting ini. Maka perlu hati-hati. Makanya ketika bulan Ramadan itu bukan hanya puasa mulut kita, kemudian perut kita, kemaluan kita, tetapi juga telinga kita ikut berpuasa. Kemudian yang berikutnya tangan. Berapa banyak orang berbuat dosa tangan ini karena memegang atau mencomot barang yang bukan milik kita dan lain sebagainya. Kemudian perut. Nah, perut juga kan kalau ada barang yang masuk dari mulut kita, hal yang haram, dia ini akan ikut juga merasakan efek dosa yang kita masukkan dalam mulut. Kemudian lisan sudah pasti. Ya, kemudian al-farj, kemaluan. Ya, mungkin buat ibu-ibu di sini solehah semua. Solehah. Kemaluannya hanya untuk apa? Pasangannya yang resmi. Tapi di luar sana, masya Allah, menjadi kebutuhan sehari-hari atau menjadi income, pendapatan, ya, menjadi profesi. Luar biasa banyak sekali. Makanya Syekh Imam Ghazali itu sampai menekankan pokoknya pelihara dari tujuh organ tubuh kita. Dan yang terakhir kaki. Oh, ya. Selalu dipakai. Iya. Kemana kita melakukan tindak dosa, kemaksiatan, pasti kaki akan mengantarkan kita. Makanya kata Allah dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti mulut kamu akan kami tutup, tidak bisa berbicara, tapi tangan-tangan kamu yang akan berbicara. Kalau seandainya organ tubuh kita berbohong, maka kata kaki, saya yang mengantarkan menjadi saksi. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya, ya kan? Ibu, udah dengar? Ya Allah, mengenas kayaknya saya. Ini jadi bahan renungan buat kita semuanya ya. Kita kasih kesempatan lagi nih. Ada yang mau bertanya nih. Ada voice nih. Kayaknya dari tadi udah gesek-gesek, gisik-gisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Natasha. Izin bertanya Ustadz, kalau misalnya yang saya tahu itu kan kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah itu lebih mudah daripada memohon ampun kepada minta maaf sama manusia gitu ya Ustadz ya. Nah di bulan Ramadan ini misalnya kita tuh mau bertaubat kepada Allah, tapi
mungkin ada orang yang sakit hati sama kita atau gimana gitu tanpa sengaja ataupun disengaja, kita tuh belum minta maaf sama dia gitu, Ustaz. Entah itu orang yang nggak ada atau orang yang tidak mau memaafkan, kira-kira taubat yang kita ke Allah tuh tetap diterima nggak sih Ustaz? Sedangkan masih ada orang yang masih sakit hati mungkin sama kita gitu. Begitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ketika sebuah kemaksiatan, dosa yang kita lakukan itu terkait dengan hak orang lain, memang ini perlakuannya berbeda. Kapan tobatnya itu diterima? Ini masih gantung. Diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu berkaitan dengan hak manusia lainnya, itu akan gantung sampai dia menyelesaikan urusannya dengan manusia itu. Maka kita ingat misalnya ada saat-saat di mana amal perbuatan kita ini diangkat, dipersembahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu yang tahunan malam nisfu Sya'ban, kita kenal sebagai malam diangkatnya amal. Kalau yang harian itu ada pagi dengan sore. Yang tahunan itu ada yang disebut dengan malam pertengahan bulan Sya'ban. Syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu kata Nabi, ada yang terpending, masih belum centang 2, masih gantung, masih centang 1 ya. Masih centang 1. Siapa itu? Orang yang ada musyahid, orang yang ada permusuhan dengan orang lain. Itu masih gantung, masih centang 1 sampai diselesaikan urusannya dengan orang itu. Gitu. Sampai centang 2 gitu. Sampai centang 2. Jadi harus nembuhin orang itu dan diselesaikan urusannya dengan seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi Ramadan adalah bulan ampunan, seperti itu ya, bulan tobat. Nah, bagaimana Ustaz, apa yang ingin dilanjutkan kembali tentang tema kita ini? Iya, kita kembali bahwa tobat itu bukan hanya ketika seseorang itu melakukan kesalahan. Taubatul anbiya, taubatnya orang-orang soleh itu bentuknya adalah taubat ubudiyah. Dan taubat itu juga bukan hanya berfungsi taubat dalam arti kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah contohkan sehari 70 sampai 100 kali. Itu bukan hanya untuk menghapuskan dosa-dosa kita saja, tetapi juga tobat dengan memperbanyak istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Jadi ada unsur ekonominya juga. Tobat itu, istighfar itu. Jadi istighfar yang kita baca itu bisa menyelamatkan kita, bisa membuka pintu-pintu rezeki kita. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Dia tidak berdoa minta supaya dikeluarkan dari perut ikan. Dia hanya mengulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia beristighfar, dia mohon ampunan, diberikan keselamatan. Nabi Nuh lama mendapat penolakan dari umatnya, dari kaumnya. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah janjikan istighfar yang dibaca itu akan membuka pintu rezeki. Ada satu ayat yang sangat relevan dengan itu. Ustaz Mahfuz mungkin bisa membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya.
niscaya Dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Saat nanti bisa dijelaskan setelah segmen yang saat ini dan di segmen berikutnya. Buat pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Islami edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanpa terasa kita sudah di penghujung episode kita kali ini, yaitu di Serambi Islami edisi Ramadan. Gak berasa sekarang udah mendekati jam 6 nih ya. Tapi jam 6 pagi, belum jam 6 sore. Jadi masih panjang waktu kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya tadi sudah dibacakan ayatnya ya, Ustaz ya. Apa yang bisa dijelaskan dari ayat tersebut? Ya, ayat ini menegaskan ya, satu lagi tentang manfaat dari istighfar dan tobat yang kita lakukan, yang bukan hanya akan menghapuskan dosa-dosa kita, bukan hanya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga melapangkan rezeki kita. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Bahkan dalam ayat lain dikatakan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Diturunkan hujan. Hujan itu adalah sumber rezeki. Air itu adalah sumber kehidupan. Wa yumdidkum bi amwalin, bahkan harta pun akan diberikan dengan berlimpah. Wa banina, keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, akan diberikan kebun-kebun yang subur dan lain sebagainya. Ini kan manfaat ekonomi dari istighfar dan taubat yang kita lakukan. Jadi istighfar itu justru manfaatnya kembali kepada kita. Dosa kita diampuni, kita semakin dekat kepada Allah, dan hidup kita pun akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan nikmat sekali ya ngaji kita hari ini dengan tema Ramadan bulan Taubat. Semoga kita semua hadir di sini dengan ikhlas lillah karena Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan amal baik yang kita lakukan hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Tapi di akhir ini kita butuh banget nih ilmu dan juga apa yang bisa disimpulkan dari guru kita dan bisa menjadi pelajaran buat kita dan untuk kita amalkan dalam kehidupan. Dan tentunya dari Ustaz Haji Nuh, apa yang bisa disimpulkan untuk kajian kita hari ini? Ustaz, silakan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ibu-ibu sekalian yang di studio, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah hapus dosa-dosa kita. Jadikanlah istighfar itu sebagai teman sehari-hari kita. Rasulullah saja orang yang maksum, tidak pernah punya dosa, tidak pernah berbuat dosa. Paling sedikit Rasulullah itu 70 kali istighfar setiap hari. Kita tempatnya dosa, sering melakukan dosa, sering menyakiti orang, sering menzolimi orang, bahkan tidak jarang sering menipu orang, membohongi orang. Maka teman yang bisa menghapus dosa kita adalah banyak-banyaklah beristighfar setiap hari. Kalau Rasulullah 100 kali setiap hari, kita tempatnya dosa 1000 kali. Kita membaca istighfar setiap hari, agar setiap hari pula dosa kita Allah hapus. Kemudian orang-orang yang membiasakan beristighfar, bukan hanya dosa kita yang Allah hapus, tapi orang itu akan Allah keluarkan dari segala kesulitan-kesulitannya, terutama kesulitan hidup kita, dan terutama lagi kesulitan ketika kita berada di alam akhirat nanti. Rasulullah berpesan, man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa orang yang membiasakan beristighfar, segala kesulitannya Allah kasih jalan keluar.
wa min kulli dhikin makhraja. Dan setiap kesulitannya Allah pasti berikan solusi. Jadi hidup kita apa yang susah? Hari ini apa yang kita merasa sulit? Sulit ekonomi kah? Sulit hubungan kita dengan keluarga kita? Sulit dengan saudara kita? Sulit dalam mendidik anak kita? Maka kuncinya adalah banyak-banyak beristighfar. Dan orang yang sering beristighfar ini bukan hanya Allah kasih jalan keluar dari segala kesulitannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka orang ini akan didatangkan rezeki yang tidak pernah dia duga dan dia sangka. Akan Allah turunkan rezeki itu buat orang-orang yang beristighfar. Kenapa rezeki itu begitu mudah Allah turunkan buat orang yang beristighfar? Karena rezeki itu diberikan kepada orang-orang yang bersih. Bersih hatinya dari hasud dan dengki, bersih dirinya dari dosa yang dilakukan, karena Allah suka yang bersih, dan yang bersih itulah yang Allah terima. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk membersihkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ada satu riwayat mengatakan walikulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersih. Wa zakatul jasadi asyam. Dan pembersih jiwa kita, diri kita adalah dengan berpuasa. Baik, alhamdulillah. Keistimewaan dari istighfar ya, dan adalah yang pertama diampuni dosa, kemudian akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain, dan berikutnya adalah diberikan rezeki yang tak terhingga dan dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Nah, pada Ustaz Mukhlis apa yang ingin disampaikan akhir ini? Sedikit yang bisa kita simpulkan dari perbincangan panjang kita tadi. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ampunan, yang Allah sediakan berbagai fasilitas kepada kita. Pintu-pintu surga dibuka, maka bersegeralah menuju pintu surga dengan berbagai kebajikan yang Allah sediakan itu. Segeralah mendekat kepada Allah di bulan ampunan ini. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, Allah pasti akan mengampuni selama kita kembali kepadanya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang kedua, di tengah berbagai fasilitas ampunan ini, merugilah kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mari tingkatkan berbagai amal kebajikan yang kita harapkan dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan dapat membekali diri kita menjadi hamba yang lebih baik lagi setelah kita melalui bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan semoga bermanfaat tentunya untuk kehidupan kita, baik untuk kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dan tentunya di akhir ini mari sama-sama kita berintrospeksi diri, berzikir dan bermuhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustadz. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Tuhan kami, kami manusia biasa ya Allah, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa tangan kami, dosa mata kami, telinga kami, kaki kami, mulut kami ya Allah. Ampun segala khilaf kami, ampun segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon di bulan Ramadan ini ya Allah, Engkau berikan pengampunan-Mu kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa melewati bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih,
jasad kami yang bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita nikmati ilmu hari ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Dan tentunya semoga amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعل